Jualan laris, tapi kok uangnya nggak ada ya? Buat teman-teman yang lagi ngerintis usaha dan atau usahanya udah jalan, coba deh cek kembali laporan keuangan teman-teman. Disinilah pentingnya laporan keuangan. Nah, bisa jadi ada dua hal yang menyebabkan jualan kita laris, tapi uangnya nggak ada. Yang pertama adalah hutang. Bukan kita yang menghutang, tapi orang lain yang hutang ke kita. Ya, bisa disebut piutang lah. Nah, ketika teman-teman jualan, pelanggan itu bayar cash atau bayar nanti. Itu harus teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Karena ketika teman-teman terlalu banyak ngasih hutang ke orang lain, itu bisa mengganggu cash flow usahanya teman-teman. Jadi jangan terlalu sering ngasih hutang ke orang lain kalau emang bener-bener gak kepepet. Karena usaha teman-teman itu sangat bergantung pada cash flow perusahaan, cash flow usaha. Jadi usahanya teman-teman itu sangat bergantung dengan uang cash yang ada di tangan. Kalau uang cash yang ada di tangan nggak ada, siap-siap aja buat gulung tikar. Yaitu resikonya kalau kita terlalu banyak ngasih hutang ke orang lain. Karena kita kan nggak tahu ke depannya usaha kita itu bakal lancar atau bakal stuck gitu. Karena jualan itu nggak ada yang pasti gitu. Bisnis itu nggak ada yang pasti. Karena bisnis itu yang pasti adalah kegagalannya, tapi resikonya yang sukses. Nah, teman-teman, itulah pentingnya laporan keuangan. Jadi, usahakan dari sekarang teman-teman itu catat semua laporan keuangan usahanya teman-teman. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu adalah beban operasional. Ketika beban operasional teman-teman itu lebih besar daripada revenue yang didapetin usahanya teman-teman, itu siap-siap aja jalan usahanya teman-teman itu tersayek-sayek, ngesot teman-teman. Karena untuk bisa grow, bisa maju, itu kita harus bisa mengatur beban operasional kita. Ketika beban operasional terlalu besar, ya otomatis usaha kita itu ya dapat untungnya kecil banget, tipis, mungkin setipis kartu ATM. Nah, jadi ketika teman-teman menentukan harga jual, itu jangan hanya menghitung beban bahan pokoknya aja. HPP-nya itu jangan bahan pokoknya aja yang dihitung, tetapi beban operasional. Misal listrik, terus karyawan, dan lain sebagainya. Nah, beban operasional itu ada dua. Ada ada fixed cost dan ada variable cost. Fixed cost itu adalah beban operasional yang pasti setiap bulannya atau pengeluarannya itu pasti. Misal nih, beban listrik itu kan pasti. Terus karyawan itu kan pasti. Nah, kalau untuk variable cost itu sifatnya dinamis. Jadi bisa besar, bisa kecil, tergantung kita ngaturnya gitu. Misal bahan pokok nih, bahan pokok itu kan dinamis tuh. Itu bisa kita atur. Jadi itu aja buat teman-teman. Jadi jangan sampai dua hal ini mempengaruhi cash flow perusahaannya teman-teman. Oke, gitu aja.